Kalian harus lulus minimal passing grade SKD tadi. Apakah sekedar hanya lulus passing grade SKD agar kita aman untuk lanjut tes selanjutnya? Karena sistem tes SKD ini adalah sistem gugur, kalian harus lulus SKD ini agar bisa lanjut ke tes berikutnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Landia Tuan Sina. Di video kali ini, bagi teman-teman yang mendaftar sekolah kedinasan tahun 2020 ini, yang belum tahu tentang SKD, di sini sedikit aku bahas tentang SKD. Apa itu SKD? Apa itu passing grade SKD? Apakah ada sistem perankingan SKD untuk sekolah kedinasan tahun 2020 ini? Di sini akan kubahas semuanya sesuai dengan Permen Pan RB nomor 48 tahun 2020 tentang penerimaan taruna sekolah kedinasan. Sebelum lanjut ke video ya, bantu aku untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi CPNS atau sekolah kedinasan. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Sebelum aku bahas tentang passing grade SKD dan perankingan SKD untuk sekolah kedinasan, di sini akan kujelaskan sedikit tentang SKD. SKD ini adalah seleksi kompetensi dasar untuk masuk menjadi seorang calon pegawai negeri sipil atau calon taruna sekolah kedinasan. Di sini kalian sekolah kedinasan yang mengikuti tes SKD itu udah dipastikan lulusannya menjadi calon pegawai negeri sipil. Karena kalian banyak juga yang bertanya, Bang, apakah lulusan Poltekkip dan Poltekkip ini menjadi PNS? Di sini akan kujelaskan sedikit tentang sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan yang mendaftarnya lewat website SSCSN itu sudah dipastikan kalian lulusannya nanti diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi untuk kalian yang sudah mendaftar di web SSCSN itu sudah dipastikan kalian lulusan nanti akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Dan ada juga sekolah kedinasan yang tidak ikatan dinas, tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Contohnya sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Di sini ada juga membuka jalur regulernya, yaitu jalur biasa yang mendaftarnya bayar dan biaya tesnya bayar. Di sana yang mendaftarnya tidak melalui website Dikden, itu kalian tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil ketika kalian lulus sekolah kedinasan itu. Tapi kalau kalian yang tahun ini sekolah kedinasan Kementerian Perhubungannya ada formasi atau pola pembibitan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi kalian yang mendaftar sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan yang melalui website resmi Dikden itu, kalian sudah dipastikan ikatan dinas yang akan lulusannya nanti diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Untuk IPDN, untuk Poltekkip, untuk Poltekkip itu sudah dipastikan kalian lulusannya akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi untuk SKD ini adalah seleksi awal atau seleksi kompetensi dasar untuk calon-calon pegawai negeri sipil. Jadi kalian taruna itu harus melewati atau harus lulus seleksi kompetensi dasar ini agar kalian nanti lulusannya tidak melakukan tes SKD lagi gitu. Jadi SKD ini untuk diangkat kalian menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi untuk sekolah kedinasan yang melakukan tes SKD ini, kalian sudah dipastikan kalian nanti lulusannya nanti diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi SKD adalah seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem CAT, yaitu komputer. Nanti kalian ujiannya menggunakan komputer. Di komputer kalian nanti disediakan 100 soal dalam pengerjaan waktu 90 menit. Di 100 soal ini ada 3 subbagian, yaitu TWK, TIU, dan TKP. TWK ini adalah tes wawasan kebangsaan, yaitu soalnya tentang wawasan kebangsaan, yaitu Pancasila, undang-undang, tentang kebangsaan seperti itu. Dan untuk TIU adalah tes intelijensi umum, yaitu hitungan, cerita, itu soal-soal hitungan.
dan TKP adalah tes kepribadian. Itu soalnya tentang kepribadian masing-masing kalian. Jadi ada 3 sub bagian soal ini. Di TWK ini soalnya adalah 30 soal, dan TIU adalah soalnya 35 soal, dan TKP soalnya adalah 35 soal. Di sini masing-masing jenis soal ini masing-masing penilaian seperti itu. Di sini akan kujelaskan penilaiannya. Jadi tadi kalian menggunakan sistem komputer, nanti kalian ujiannya dengan komputer diberikan 100 soal. 100 soal itu ada 3 subbagian, TWK, TIU, dan TKP. Di sini juga akan kujelaskan tentang passing grade SKD juga. Dan sebelum aku bahas tentang passing grade, di sini passing grade itu adalah nilai ambang batas yang harus kalian capai agar lulus seleksi kompetensi dasar. Untuk sistem penilaiannya adalah TWK tadi 30 soal. Nanti kalau kalian menjawab soal yang benar, nanti kalian mendapatkan poin 5. Tapi kalau kalian menjawab soal salah, kalian tidak mendapatkan poin, yaitu 0. Dan kalau kalian tidak menjawab juga, kalian poinnya 0. Dan begitu juga dengan TIU. Kalian menjawab benar, poinnya 5. Jawab salah, poinnya 0. Atau tidak menjawab, poinnya juga 0. Dan untuk TKP berbeda dengan TIU dan TWK. TKP ini tidak ada jawaban yang jawaban 0 kecuali kalian tidak menjawabnya. Jadi TKP ini kalau kalian menjawabnya, rentang nilainya antara 1 sampai 5. Nilai terbaik adalah 5 dan nilai yang kurang baik adalah 1, seperti itu. Kalau kalian tidak menjawab TKP, kalian nilainya 0. Jadi itulah poin-poin tentang nilai TWK, TIU, dan TKP. Berapa sih nilai yang harus kalian capai untuk lulus passing grade SKD ini? Untuk lulus passing grade SKD ini, kalian harus lulus semuanya, masing-masing sub bagian soal itu, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Untuk passing grade TWK adalah 65. Di sini kalian harus mendapatkan poin 65 agar lulus passing grade TWK. Dan untuk TIU, kalian harus passing grade-nya adalah 80. Kalian untuk lulus TIU adalah nilainya 80. Dan untuk TKP, passing grade-nya adalah 126. Di sini kalian harus mendapatkan poin 126 untuk lulus TKP. Jadi kalian harus lulus semua passing grade setiap sub bagian soal itu. TWK harus lulus di atas 65, TIU harus di atas 80, dan TKP harus di atas 126. Seperti itu. Minimal 65, 80, dan 126 agar kalian lulus passing grade SKD, seperti itu. Bang, kalau saya tidak lulus salah satu passing grade-nya, misalnya TWK saya 60, tidak lulus passing grade seperti itu, kalian tidak lulus SKD, seperti itu. Tidak lulus passing grade SKD kalau kalian tidak lulus passing grade setiap bagian sub soal itu. Jadi kalian harus mencapai nilai minimal itu agar lulus passing grade SKD, yaitu adalah nilai TWK-nya adalah minimal 65, TIU-nya adalah minimal 80, dan TKP-nya minimal 126 agar kalian lulus passing grade SKD. Di sini akan kubahas apakah kita hanya sekedar lulus passing grade SKD untuk lanjut ke tes selanjutnya. Di sini akan kubahas tentang rankingan. Banyak sekali yang bertanya apakah sekolah kedinasan ini SKD-nya menggunakan sistem rankingan. Di sini akan kubahas. Untuk kalian tadi, kalian harus lulus minimal passing grade SKD tadi. Apakah sekedar hanya lulus passing grade SKD agar kita aman untuk lanjut tes selanjutnya? Karena sistem tes SKD ini adalah sistem gugur, kalian harus lulus SKD ini agar bisa lanjut ke tes berikutnya. Jadi kalau kalian pertama yang kalian lakukan adalah lulus passing grade SKD, tapi tidak hanya sekedar lulus passing grade SKD. Jadi kalian untuk lanjut tes berikutnya adalah menggunakan sistem perankingan, yaitu adalah 3 kali kuota perankingan yang akan lanjut ke tes selanjutnya. Misalnya seperti ini. Untuk kalian yang lulus passing grade SKD tadi, yang harus kalian lewati adalah perankingan, dan yang akan lanjut ke tes berikutnya adalah
peringkat terbaik sejumlah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan taruna sekolah kedinasan yang kalian lamar. Misalnya sekolah kedinasan yang kalian lamar adalah kuotanya 300, jadi 3 kali kuota itu yaitu 300 dikali 3 adalah 900. Jadi 900 yang akan lanjut tes berikutnya, seperti itu. Jadi kalian tidak hanya lulus passing grade yang kalian capai, kalian harus juga lulus dari rankingan ini. Jadilah kalian harus berpacu-pacu nilai kalian setinggi-tingginya untuk lulus SKD ini. Jadi untuk minimalnya kalian lulus SKD ini adalah nilai tadi, yaitu nilai passing grade SKD ini. Tapi kalian tidak hanya nilai passing grade SKD ini, kalian harus nilai kalian harus masuk dari 3 kali formasi atau 3 kali kebutuhan taruna untuk sekolah kedinasan yang kalian lamar. Misalnya tadi adalah untuk Poltekkip misalnya 300 untuk pria, di sini dikali 3 yaitu 900 yang akan lanjut ke tes berikutnya. Atau juga formasi lain yaitu misalnya formasi Papua untuk pria untuk Poltekkip ini misalnya 3 orang, jadi adalah 9 orang yang akan lanjut ke tes berikutnya. Seperti itu untuk perankingan sekolah kedinasan untuk tes SKD ini. Jadi kalian tidak hanya lulus passing grade aja, kalian harus setinggi-tingginya nilai kalian agar masuk dari 3 kali kuota kebutuhan formasi yang kalian lamar. Tiap sekolah kedinasan berbeda-beda kebutuhan formasinya. Kalian lihat misalnya kalian daftar Poltekkip formasi umum, kalian lihat formasi umum berapa kuotanya di pengumuman awal, untuk pria berapa, seperti itu untuk wanita berapa. Jadi kalian lihat berapa yang maksimal yang akan lanjut ke tes berikutnya. Oke, itu tadi tentang SKD, passing grade SKD dan perankingan SKD untuk sekolah kedinasan tahun 2020 ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 48 tahun 2020 tentang penerimaan calon taruna sekolah kedinasan di bawah kementerian dan lembaga, seperti itu. Di video selanjutnya aku bahas tentang kisi-kisi materi SKD. Makanya kalian ikuti aku terus, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang CPNS atau sekolah kedinasan. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga pertanyaan kalian tentang passing grade SKD, tentang sistem perankingan SKD terjawab semuanya. Kalau ada pertanyaan lagi tentang sekolah kedinasan atau CPNS, kalian komentar aja di bawah video aku ini. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus menjadi calon taruna sekolah kedinasan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku, Randy Tuan Cina. Sampai jumpa.